warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sifa, dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya, Dea Rizkia Amalia, dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tuh, edisi menjaga pola makan gizi seimbang saat berpuasa. Hari ini tentunya saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya edukatif dan juga sangat berkompeten di bidangnya. Ada Kak Teni Ramadanti, STR GZ Ardi. Boleh disapa mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah, Kak? Sifa, kenalin, saya Teni, saya merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Kak Teni. Baik Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan. Tidak hanya secara iman mungkin, tetapi fisik juga sangat mendukung. Terutama kita akan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Oleh karena itu, untuk menunjang ibadah kita yang optimal, kita harus menjaga fisik kita, terutama menjaga menu gizi seimbang. Oke, hari ini kita akan tanya-tanya, ngobrol secara santai bersama Kak Teni. Jadi gimana nih Kak, persiapan apa nih yang kita butuhkan sebelum menjelang ibadah puasa ya? Okay. Kalau untuk persiapan pasti yang pertama kita kondisi fisik kita ya Kak, karena 11 bulan kemarin itu pola makan kita pasti berbeda saat berpuasa. Saat 11 bulan itu kita konsumsi makan 3 kali utama dan 2 kali selingan. Pada saat berpuasa kita hanya konsumsi 2 kali, itu sahur dan berbuka dengan jarak waktu yang lama. Nah itu yang pasti akan kita persiapkan. Oke, jadi yang harus disiapkan itu adalah fisik. Benar sekali. Oke, salah satu menjaga fisik itu dengan menjaga pola makan gizi seimbang. Jadi boleh dijelaskan Kak, mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah belum mengetahui nih, apa itu pola makan gizi seimbang? Oh, pola makan gizi seimbang itu kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan panduan yang namanya isi piringku Kak. Jadi di sini saya membawa selembaran ya, porsi menu isi piringku. Jadi ini piring dibagi dengan 4 bagian ya teman-teman. Setengah bagiannya itu ada berisi sayur dan buah-buahan, sedangkan yang di sebelah kirinya itu berupa makanan pokok. Makanan pokok itu bisa didapatkan dari sumber karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, serta kentang, dan sebagiannya lagi itu lauk pauk. Jadi begitu isi piringku Kak. Oke, jadi itu adalah program dari Kemenkes dari Kementerian Kesehatan. Oke, apa tadi Kak namanya? Isi piringku. Jadi sebenarnya isi piringku ini keliru ya mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah, karena selama ini kan kita kebanyakan itu isinya karbo semua Kak, nasi semua. Jadi yang benar itu adalah setengah dari jadi dia tuh bentuknya bulat ya Kak, bulat seperti ini memang benar. Bulat. Bisa dikatakan itu setengah dari piring ini berisi sayuran dan buah-buahan, tapi dengan porsi sayuran dan makanan pokok itu sama porsinya. Sisanya itu buah dan lauk pauk. Lauk pauk ini di sini bisa protein hewani dan protein nabati. Oke, jadi itu isi piringku itu sebagian besarnya setengahnya itu serat ya mungkin. Serat, ya bisa dikatakan. Oke, ya mungkin udah kita ketahui Kak tadi program isi piringku. Nah mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah belum mengetahui juga nih yang dijelaskan tadi ada program isi piringku dari Kemenkes itu sendiri. Dan mungkin kesulitan di masyarakat atau Sobat Sifa termasuk Dea sendiri itu Kak, bagaimana sih menerapkan program gizi seimbang termasuk isi piringku itu? Mungkin agak kesulitan kan Kak kita praktekkan gitu di kehidupan sehari-hari. Ya, gimana jadi, itu Kak? Kita kan balik lagi ke bulan puasa nih Kak. Jadi kan kita tahu ya, puasa itu berarti tidak adanya asupan makan dan asupan minum dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya. Bisa 12 sampai 13 jam. Nah, dari kita semua teman-teman, kita harus bijak dalam memilih komponen-komponen makanan yang akan kita asup nutrisinya. Jadi dia tuh ada 2 komponen, ada makronutrien dan mikronutrien. Makro yang berarti besar, sedangkan nutrien itu berarti zat gizi. Jadi secara definisi zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar Kak. Contohnya itu ada protein, lemak, serta karbohidrat. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, protein itu ada 2, protein hewani dan protein nabati. Sedang protein hewani itu bisa kita dapatkan dari telur, ayam, ikan, serta unggas. Sedangkan protein nabati itu dari kacang-kacangan Kak, dari tahu dan tempe. Terus untuk mikronutrien, makro tadi berarti besar, sedangkan berarti si mikro itu kecil. Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ataupun kecil itu bisa kita dapat dari buah dan sayur sebagai sumber vitamin, mineral serta serat gitu Kak. Oke. Jadi untuk menerapkannya itu sebenarnya cukup mudah ya Kak. Banyak ditemui
mungkin bahan-bahan makanan yang ada di sekitar Iya, kita. di Nggak sekitar perlu kita. harus misalnya ikannya harus yang impor, Enggak misalnya perlu. gitu enggak kan Kak? Enggak. Bisa pakai Di pasar juga bisa beli, jadi kita tuh nggak harus patokannya harus beli di mall, jadi kita bisa beli di pasar Kak, bukan patokan beli di pasar itu dengan spesifikasi yang jelek tuh bukan, jadi mudah kita temui untuk semua kalangan orang. Oke, baik secara kuantitas maupun kualitas Iya. ya Kak. Oke, jadi tadi udah dijelaskan bagaimana cara menerapkannya. Nah, untuk bulan puasa ini nih, mungkin Sobat Siva perlu ada tips sedikit bagaimana sih menu yang sehat yang bisa kita konsumsi saat berbuka dan juga sahur. Mungkin ada rekomendasi dari Kakak? Boleh, di sini saya kasih pilihan dulu ke Kakak ya. Ya. Kalau menu A itu ada martabak kari dengan potongan kentang, dengan ada daging dan kuah santan. Sedangkan menu B itu ada nasi, ada sop ayam, ada cah kangkung, ada tempe goreng serta ada buah. Kakak milih yang mana? Kayaknya kalau aku untuk berbuka ini kan Kak, Untuk berbuka. kayaknya martabak sih kalau aku. Kenapa coba? Karena mungkin lebih enak ya dimakan. Mungkin ada dagingnya, ada santannya. Kayaknya gitu lebih enak gitu untuk dimakan saat Lebih enak, berpuasa. iya. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti kan kita orang Palembang nih ya teman-teman, di rumah yang namanya gorengan itu pasti nggak bisa lepas kan Kak ya, Pasti itu. tempe, Iya. entah itu bakwan. Nah sebenarnya untuk lemak itu bukannya nggak boleh, tapi dengan porsi yang tepat Kak. Misal nih dari menu yang sudah saya sebutkan tadi itu semuanya penggunaan minyak semua. Oke. Nah itu yang tidak boleh, jadi dipilih salah satu aja. Misal ayam goreng, udah ayam goreng aja, tempenya nggak usah digoreng, bisa dibuat sate tempe dengan bumbu kuning gitu. Oke. Jadi mungkin pilihan saya tadi keliru ya Iya, sebenarnya, bukan Kak. kurang tepat. Kurang tepat karena tepat. martabak seperti yang kita ketahui udah digoreng, kemudian Iya. ada santan, jadi mau berlebih kan Kak. Iya. Balik lagi kita tuh ngelihat dari pengolahan Kak, pengolahan menunya. Jadi dikurangi asupan lemak yang berlebih. Jadi kita harus pilih mana menu yang kira-kira sehat untuk badan Harus kita. bijak, Harus teman-teman. bijak, Harus benar-benar. bijak. Benar. Untuk tips menu untuk sahur gimana Kak? Kalau untuk sahur dan berbuka itu nggak terlalu beda ya Kak, paling kita fokus ke cairan Kak. Jadi di menunya itu bisa banyakin yang berkuah-berkuah, karena kan kalau kita bangun sahur tuh rata-rata semua orang kayaknya Seret ya, males ya makan. untuk bangun sahur, jadi kayak instan ya udah mie goreng aja gitu kan. Iya, Itu kan yang malah yang membuat kita itu haus nantinya. Jadi asupan minumnya juga, asupan cairan juga biar tubuh kita tuh terhidrasi, karena selama berpuasa tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Jadi menu yang ideal untuk saat bersahur itu adalah menu yang berkuah. Yang berkuah, disarankan Oke. yang berkuah. Tadi kan kita udah fokus sama makanan yang kita makan gitu kan. Kalau untuk minum itu gimana Kak? Karena kan salah satu penunjang untuk kita berpuasa itu kan air putih. Nah, Ya, itu gimana cairan ya. cara mengaturnya? Cara mengaturnya, kalau rekomendasi kita kan 8 gelas sehari ya Kak, 1,5 liter sehari. Karena kita berpuasa berarti tidak pada 1,5 liter tuh diminum pada saat sahur tuh enggak, Iya. itu salah. Jadi kita bagi-bagi, kayak rumusnya tuh mudah diingat 2, 4, 2, sama aja kan 8 gelas ya. Oke. Jadi 2 gelas saat kita sahur kita boleh minum, terus 4 gelasnya lagi boleh kita minum saat kita berbuka sampai dengan sholat maghrib. Kemudian 2 gelasnya lagi itu disusul saat kita setelah sholat tarawih. Oke. Gitu. Nah, yang harus digarisbawahi nih teman-teman ya, kita harus mengurangi atau membatasi dulu selama bulan puasa ini untuk konsumsi minuman yang diuretik. Diuretik itu contohnya ada teh sama kopi. Sifat diuretik sendiri itu mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita. Karena kan saat berpuasa kita dehidrasi tadi. Karena kan selama kita berpuasa kita ingin menjaga tubuh kita tetap terhidrasi, bukan malah jadi dehidrasi. Oke, jadi salah satunya jangan meminum Minuman yang mengandung diuretik. salah satu contohnya teh dan kopi. Mungkin iya. di sini banyak yang keliru selama ini kan. Apalagi saat sahur ya, itu Iya. kan. Biasanya mungkin bapak-bapak atau sobat-sobat Siva di sini yang masih menyempatkan untuk ngopi dulu nih Iya, sebelum ngopi itu. dulu. Justru itu nggak baik ya Kak. Iya. Yang paling ideal itu adalah minum air putih. tetap air Oke. putih. Kalaupun minum minuman air kelapa juga nggak apa-apa, karena kan selama kita
berpuasa elektrolit kita tuh berkurang. Jadi boleh diasup dengan minuman kayak kelapa tadi isotonik, tapi dengan catatan tanpa penambahan gula ya Kak, karena itu bakal menambah intake kalori kita. Oke, jadi cairan kelapa boleh, tetapi tanpa gula tanpa atau gula, madu iya, atau yang lain, murni aja. mungkin sirup ya, mungkin. Iya. Oke. Bagaimana nih Kak, selain pola makan, mungkin ada penunjang lain yang bisa menunjang puasa kita itu supaya lebih fit, badan kita lebih fit. Itu apa Kak, selain pola makan? Yang pertama itu aktivitas fisik Kak. Jadi bukan karena kita puasa kita lemes ya, kita tetap melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan aja kayak jogging gitu, yoga juga nggak apa-apa, karena kan aktivitas fisik juga minimal 30 menit sehari biar imunitas kita tetap terjaga. Kemudian itu pola istirahat kita Kak, pola tidur kita, karena saat bulan Ramadan dipastikan kita harus bangun pagi-pagi bahkan tengah malam untuk menyiapkan sahur. Terus juga besok paginya ada aktivitas, baik itu mau sekolah, mau kerja kan. Jadi kalau misalnya di awalnya pola tidur kita tidak baik, akan berpengaruh pada aktivitas kita keesokan harinya, jadi nggak fokus dan lain-lain. Oke, jadi puasa itu tidak menghentikan aktivitas Iya, kita kan Kak? Bukan hanya, berarti kalau misalnya kita puasa nih dalam satu hari, itu kebanyakan tidur juga nggak baik. Mengisi aktivitas dengan aktivitas fisik, salah satunya bisa jogging yang santai aja, santai. atau yoga di rumah gitu. Bisa juga olahraga kan Kak? Olahraga ringan. Untuk menunjang fisik kita supaya tetap fit selain mengatur pola makan. Baik Kak, mungkin di sini Dea dan Sobat Siva yang ada di rumah itu pengen tahu nih Kak, ada nggak rekomendasi, mungkin butuh nggak kita tuh suplemen tambahan atau vitamin tambahan selama berpuasa? Kalau untuk suplemen atau vitamin itu kan tergantung ya Kak. Kalau dari makanan yang kita makan sudah kaya akan nutrisi, sudah ada proteinnya, lemaknya, vitamin, serat. Kayak kita ambil contoh yang tadi, menu tadi ya Kak, ada kan nasi berwarna putih, terus ikan goreng taruhlah warna coklat, terus juga ada pepes tahu itu bisa warna kuning, terus sayurnya bisa cah buncis wortel itu warna-warni, serta buahnya itu buah naga. Nah itu kan sudah memenuhi zat gizi Kak, sudah memenuhi vitamin mineral, dan juga tidak hanya serat yang ada di sayur dan buah, tapi juga ada antioksidan yang kita tahu untuk meningkatkan imunitas dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau dari segi gizi, asal apa yang kita asup itu sudah memenuhi, sepertinya kurang dianjurkan, kecuali dia kasus khusus Kak, misal ada lansianya memang nggak nafsu makan, terus juga kondisinya komplikasi, nah itu mungkin bisa saja, tapi tetap dikonsulkan dengan dokternya. Oke, jadi sesuai dengan nutrisi yang sudah kita makan, kalau misalnya sudah cukup, tidak dianjurkan untuk tidak menambah suplemen. Takutnya berlebihan karena mengingat untuk kecukupan vitamin C kita itu sekitar 75-90 mg per hari. Itu bisa kita dapatkan dari konsumsi 2-3 buah jeruk medan. Jadi apabila kita konsumsi berlebih juga akan terbuang sia-sia gitu Kak. Oke, jadi vitamin yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tuh nggak harus dari bentuk suplemen, bisa juga dengan bahan makanan yang bisa kita olah sendiri di rumah dan bisa kita temui di rumah. Oke. Baik Sobat Siva, pola makan merupakan perilaku yang paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mempengaruhi asupan gizi sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, Sobat Siva yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan gizi seimbang agar dapat mengoptimalkan ibadah kita saat berpuasa nanti. Oke, terima kasih untuk Kak Teni yang hari ini bersedia hadir sebagai narasumber kita. Matahari pagi terbit bersinar, mencari ragi di dalam mal. Jaga asupan gizi secara benar agar ibadah menjadi optimal. Terima kasih untuk Sobat Siva yang ada di rumah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mengikuti episode selanjutnya di program Health Journal 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Saya Dea Rizky Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.